我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian setelah beristirahat sejenak? Terima kasih untuk kalian yang telah mendoakan kelancaran rencana Mimin hingga akhirnya acara pun berjalan dengan lancar. Berkat doa dan dukungan dari kalian, acara Mimin benar-benar sukses. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah ngedukung Mimin. Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut di mana Xiaoyan telah berpisah dengan King Lin. Hari pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini telah berada di sebuah aula dengan semua orang. Semua orang melihat ekspresi Xiaoyan yang murung pada saat ini dan mereka pun segera menghibur hati Xiaoyan. Setelah sedikit berbincang-bincang, pada akhirnya Xiaoyan pun pada saat ini dalam suasana hati yang sedikit membaik. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun merasa lega sebelum akhirnya segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata karena semua orang ada di sini, oleh karena itu Li Shaolong harus berbicara tentang situasi promosi semua orang. Selain itu Li Shaolong harus menjelaskan berapa banyak puncak yang ada di situasi sekarang. Li Shaolong juga pada saat ini harus menjelaskan bagaimana ia telah menguasai keterampilan bertarung. Mendengar pertanyaan tersebut, Li Shaolong pun segera melaporkan semuanya kepada Xiaoyan. Li Shaolong menjelaskan bahwa setelah Ziying dan Nan Erming menyerap inti sihir, mereka sekarang berada di tahap akhir bintang kelima. Sementara itu Long Yi berada di tahap akhir bintang keempat dan Xiao Zhan mendekati tahap pertengahan bintang 6. Sementara itu pada saat ini ada puncak 4 Dodi yang telah bergabung dengan mereka. Total di antara semua orang ini ada 92 orang. Selain itu lebih dari 60 orang telah naik ke bintang 5 Dodi. Selain itu banyak orang yang pada saat ini sedang bersiap untuk dipromosikan. Mereka juga pada saat ini masih meningkatkan upaya untuk merekrut lebih banyak orang. Di samping itu pada saat ini Li Shaolong dan Jenny juga telah membuat rencana hadiah yang terperinci. Mereka akan memberikan hadiah kepada siapapun yang memiliki prestasi. Siapapun yang dapat dipromosikan dalam waktu yang ditentukan adalah yang tercepat. Selain itu, jika mereka telah memberikan kontribusi khusus kepada klan Xiao, maka mereka akan memperoleh keterampilan bertarung tingkat yang lebih tinggi. Berkat adanya rencana ini, semua orang pada saat ini mati-matian berkultivasi. Tak lama setelah itu, sebuah suara segera terdengar dari luar aula. Sosok Xiao Yao pada saat ini berjalan masuk setelah mendengar penjelasan dari Li Shaolong. Ia pun tertawa dan berkata bahwa hal itu benar-benar tidak buruk. Saat itu ketika ia pergi berkeliaran, ia hanya ingin maju ke bintang 5 Dodi dan memimpin klan Xiao di jalan menuju kemakmuran. Namun bocah Xiaoyan ini baru saja masuk ke benua Dodi selama beberapa dekade. Pada saat ini ia telah mengembangkan kekuatan Xiao Mansion menjadi kekuatan yang mendekati kekuatan kelas 1. Pada saat ini ada 60 lebih Dodi bintang 5 dan Xiao Zhan sendiri pada saat ini mendekati tahap pertengahan bintang 6. Dengan barisan seperti ini dapat dikatakan bahwa Xiao Mansion benar-benar sangat kuat. Tampaknya surga pada saat ini telah memberikan Xiaoyan kepada keluarga Xiao dan ini adalah sebuah kebanggaan. Menyadari Xiao Yao yang masuk, Xiaoyan pun buru-buru bangkit dan membantu Xiao Yao untuk duduk. Xiaoyan tersenyum dan berkata agar leluhur jangan terlalu bersemangat. Yang terbaik pada saat ini adalah leluhur meningkatkan kekuatan tubuhnya. Sementara itu di sisi lain, Zeni pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Zeni berkata bahwa sekarang Xiao Mansion telah meningkat pesat dalam hal kekuatan. Zeni berpikir sudah waktunya untuk memindahkan klan Xiao dari negara kekaisaran agar berkembang. Xiaoyan berkata bahwa menurutnya saran dari Zeni ini benar-benar sangat bagus. Menurut situasi mereka pada saat ini, klan Xiao memang bisa dipindahkan dari sini. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Xiao Yao dan bertanya bagaimana menurut leluhur. Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini, Xiao Yao seketika sangat gembira. Ia pun segera berkata bahwa hal ini benar-benar sangat bagus. Sudah bertahun-tahun ia tidak kembali ke klan Xiao dan ia benar-benar sangat ingin melihat bagaimana keadaan keluarga Xiao. Menanggapi hal itu, King Haoran juga pada saat ini benar-benar merasakan kegembiraan.
King Haoran pun segera berkata bahwa ia percaya ketika orang-orang dari klan Xiao melihat bahwa tetua Xiao Yao telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 5. Mereka akan benar-benar sangat bangga, terlebih lagi jika mereka mengetahui pencapaian Xiaoyan saat ini. Dengan begitu, klan Xiao pasti akan merayakan semua ini dengan gembira. Melihat semua orang yang bersemangat, Xiaoyan pada saat ini benar-benar lega. Xiaoyan juga di dalam hatinya merindukan klan, terlebih lagi terhadap Xiaoqi. Xiaoyan pun segera berkata karena itu permasalahannya maka mereka tidak perlu menunda lagi. Mereka harus secepat mungkin membuat pengaturan dan kembali menuju ke klan Xiao. Di sela-sela perbincangan ini, King Haoran pun segera membuka mulutnya bahwa pada saat ini ia masih belum bisa ikut Xiaoyan menuju ke klan Xiao. Hal itu dikarenakan pada saat ini urusan dari klan iblis sedang sibuk. King Haoran pada saat ini hanya bisa menunggu kabar baik Xiaoyan dari Xiao Mansion. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum ke arah King Haoran. Sementara itu di sisi lain, Li Shaolong pun berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Li Shaolong pun akhirnya segera berkata bahwa ia dan Zeni akan tinggal di rumah Xiao, sementara yang lainnya akan menjaga tuan muda Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Li Shaolong ini, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya. Setelah itu Xiaoyan lanjut berbicara, selain itu Nan Erming dan Ziying masing-masing akan mengambil bagian dari inti sihir yang diberikan oleh Kaisar Monster. Dengan begitu mereka berdua harus berusaha untuk menembus bintang ke-6 Dodi. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, keduanya pun seketika mengangguk. Sementara itu pada saat ini wajah Xiao Yao benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan tatapan yang berapi-api. Sudah lama sekali ia tidak kembali ke klan Xiao karena ia merasakan kegagalan sebelumnya. Pada saat ini sungguh tidak diduga ia benar-benar telah meningkatkan kekuatannya dan bisa kembali ke klan Xiao. Namun tak lama di tengah-tengah kegembiraan ini, Zeni pun tiba-tiba menerima kabar. Ekspresi Zeni pun seketika langsung berubah dan Zeni segera melambaikan lengan bajunya. Setelah mendengar informasi dari komunikator, wajah tersenyum Zeni pun tiba-tiba membeku. Wajah Zeni pada saat ini benar-benar berubah menjadi dingin. Semua orang pun memandang ke arah Zeni dengan curiga dan tidak mengerti apa yang terjadi. Akhirnya Xiaoyan segera pulih dan bertanya dengan tergesa-gesa apa yang telah terjadi. Zeni tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan pada saat ini, tetapi Zeni memerintahkan seseorang untuk segera masuk. Orang yang baru saja berbicara dalam komunikator pun segera datang dan masuk ke dalam aula. Ia pun segera memberitahu bahwa kecelakaan telah terjadi kepada klan Xiao. Kalimat yang sangat sederhana ini benar-benar seketika membuat kegemparan di aula. Hal ini membuat kegembiraan semua orang seketika runtuh. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bibir mereka yang sedikit terbuka menyatakan keterkejutan. Akhirnya setelah beberapa lama Xiao Yao pun kembali tersadar dan bertanya ada apa dengan keluarga Xiao. Mendengar pertanyaan ini, Zeni pun segera berkata bahwa ia juga belum mengetahuinya. Zeni pun memerintahkan pria yang membawa pesan untuk menjelaskan. Pada saat ini pria pembawa pesan yang terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah sebelumnya pun menjadi rileks. Sementara itu pada saat ini ekspresi Xiaoyan benar-benar dingin. Xiaoyan pun segera bertanya dengan gemetar, memerintahkan untuk mengatakan kepadanya dengan cepat. Katakan apa yang terjadi kepada klan Xiao kepada Xiaoyan. Si pria pun meronta dan segera mengangkat kelapanya sebelum akhirnya membuka mulutnya. Namun ketika ia hendak mengatakan sesuatu, ia tidak bisa berkata apa-apa dan darah terus mengalir dari mulutnya. Melihat hal itu, Xiaoyan pun bergumam bahwa pria ini terluka terlalu parah. Xiaoyan pun mengeluarkan beberapa pil dan memerintahkan si pria untuk meminumnya. Akhirnya si pria pun segera menenggak pil obat tersebut sebelum akhirnya perlahan auranya menjadi sangat stabil. Melihat si pria yang pada saat ini perlahan pulih, Zeni pun segera berkata apakah si pria pada saat ini telah lebih baik. Jika ia telah siap maka segera laporkan situasi dari klan Xiao. Mendengar pertanyaan dari Zeni ini, pria tersebut pun seketika gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Pria itu pun segera berkata bahwa ia dan beberapa saudara lelakinya diperintahkan untuk menjaga wilayah klan Xiao.
Ia mengetahui beberapa waktu yang lalu di mana klan Xiao dan sekte iblis Yimo menemukan urat tambang dan bersaing memperebutkannya. Dikabarkan tambang ini akan dapat merusak keseimbangan kekuatan utama di negara kekaisaran dan menjadi juara. Untuk alasan inilah ada beberapa perkelahian di antara kedua belah pihak. Namun kekuatan klan Xiao yang berada di Dizo pada saat ini tidak lemah, oleh karena itu sekte iblis Imo tidak berani terlalu lancang. Akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak pun menemui jalan yang buntu. Namun tak berselang lama kebuntuan ini segera terpecahkan di mana sekte iblis Imo tiba-tiba bergabung dengan klan pemusnahan dan klan iblis ilusi. Lembah Tianming juga telah mengirimkan semua elit untuk membantu klan Xiao melawan dengan sekuat tenaga. Awalnya bentrok di antara kedua belah pihak masih imbang. Namun ada 5 orang-orang berjubah hitam dari pasukan sekutu klan iblis Imo. Semua orang di pihak klan Xiao pada saat itu tidak bisa melihat kekuatan mereka. Diperkirakan kekuatan mereka setidaknya berada di puncak bintang keempat atau bahkan kelima. Gabungan dari kelima orang ini bahkan bisa menghancurkan formasi perlindung yang dibuat oleh klan Xiao. Pada akhirnya klan Xiao bersama dengan sekutunya pun berhasil dipukul mundur. Sementara itu si pria pun melarikan diri kembali di bawah perlindungan putus asa dari beberapa orang kepercayaan klan Xiao. Ia diperintahkan untuk mengirimkan informasi mengenai semua kejadian ini. Setelah berbicara tergesa-gesa, si pria pun pada saat ini benar-benar lemah. Sementara itu mendengar seluk-beluk permasalahan yang baru saja disebutkan, Zeni pun segera melambaikan tangannya. Ia memerintahkan si pria untuk memulihkan dirinya sendiri. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini benar-benar merasakan amarah di dalam hatinya. Ia segera berkata bahwa leluhur dari klan iblis Imo bahkan pada saat dahulu tidak berani menyerang klan Xiao. Tanpa diduga dengan ketidakhadiran dari Xiao Yao, mereka benar-benar berani menyerang klan Xiao. Jika begitu permasalahannya, maka ia akan bergegas kembali dan menghancurkan mereka. Xiao Yao benar-benar ingin menghancurkan semua sekutu yang telah berani menyerang klan Xiao. Di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat marah. Xiaoyan berkata bahwa sekte iblis Imo benar-benar ingin menangkap Xiaoyan di hari pertama Xiaoyan datang ke benua Dodi. Ketika Xiaoyan memasuki pemakaman iblis, bahkan mereka bekerja sama dengan iblis jiwa untuk mengepung Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar sudah lama ingin menyelesaikan permasalahan perhitungan ini dengan mereka. Tampaknya pada saat ini waktu pembalasan bagi Xiaoyan telah tiba untuk mereka. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Li Shaolong dan memanggil namanya. Li Shaolong pun segera bangkit menatap tajam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memerintahkan Li Shaolong agar mengerahkan semua orang di Xiao Mansion dan berangkat bersama dengan Xiaoyan. Pada saat ini mereka akan menghancurkan para bajingan dari klan iblis Imo dan sekutunya. Li Shaolong pada saat ini sedikit ragu, namun melihat kemarahan di wajah Xiaoyan yang telah terdistorsi, ia pun segera mengangguk. Namun ketika Li Shaolong hendak pergi, Zeni pun segera menghentikan Li Shaolong. Zeni pun segera berkata bahwa ia mengerti pada saat ini suasana hati dari Tuan Muda Xiaoyan. Jika Zeni di posisi Tuan Muda Xiaoyan, Zeni juga pasti akan marah ketika keluarganya diserang. Namun orang-orang yang telah menyerang ini memiliki kekuatan yang lemah. Jika Tuan Muda Xiaoyan ingin semua orang keluar, maka itu tidak akan sebanding. Zeni menyarankan pada saat ini Tuan Muda Xiaoyan tidak perlu mengerahkan kekuatan yang terlalu besar. Jika hanya memusnahkan ketiga suku ini, maka itu akan sangat mudah. Zeni khawatir ketika Tuan Muda Xiaoyan mengungkapkan semua kekuatan dari Xiao Mansion, maka semua kekuatan yang berada di benua Dodi akan mengetahuinya. Tuan Muda Xiaoyan akan menarik perhatian mata-mata dari kekuatan besar di benua Dodi. Dengan begitu, maka Tuan Muda Xiaoyan akan dapat terbunuh oleh kekuatan besar yang berada di benua Dodi. Selain itu, hal ini benar-benar mempengaruhi perkembangan dari Xiao Mansion. Mendengar perkataan dari Zeni ini, Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya. Di bawah amarah dan kebencian, Xiaoyan benar-benar hampir kehilangan akal sehatnya. Xiaoyan benar-benar hampir menggunakan palutor hanya untuk membunuh seekor anak ayam. Xiaoyan pun menenangkan diri dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Zeni ini memang benar.
Xiaoyan benar-benar gegabah dan terburu-buru dan Xiaoyan sedikit bingung. Oleh karena itu ia meminta Zeni pada saat ini untuk mengatur rencana sebelum mereka berangkat. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, di sisi lain mata King Haoran pun berubah menjadi sedikit marah. King Haoran pun segera berkata Xiaoyan mungkin sudah menebak bahwa orang-orang berjubah hitam itu mungkin dari klan iblis jiwa. Menurut informasi yang King Haoran terima, klan iblis Imo di belakang sekte iblis jiwa yang memanipulasinya. Selain itu mungkin karena King Haoran telah menggunakan token iblis darah untuk mencegah mereka menyentuh klan Xiao sebelumnya. Oleh karena itu klan iblis jiwa tidak secara langsung campur tangan kali ini. Mereka hanya diam-diam mengambil tindakan untuk menghancurkan formasi perlindungan dari klan Xiao. Setelah perlindungan ini hancur, maka orang-orang dari klan iblis Imo pun bisa masuk untuk menyerang. Tak lama setelah itu, Li Shaolong pun segera membuka mulutnya untuk memberikan saran. Li Shaolong berkata bagaimana jika Tuan Muda Xiaoyan dan leluhur beserta dengan Xiaozan, Fang Fang, Ziying, dan Nan Erming pergi untuk penyelamatan. Dengan kekuatan mereka saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Sementara itu, Li Shaolong dan Zeni akan tetap di belakang dan mengawasi pergerakan mereka. Jika ada kecelakaan, maka ia akan segera mengerahkan brigade untuk segera menyerang. Mendengar perkataan dari Li Shaolong ini, Xiaoyan pun mengangguk dengan tegas. Xiaoyan berkata bahwa permasalahan ini telah diselesaikan dan telah diputuskan. Oleh karena itu mereka tidak lagi perlu menunda dan harus segera berangkat. Xiaoyan pun memandangi semua orang dengan dalam dan dengan lambaian tangannya ia pun mengajak ke-6 orang tersebut untuk pergi. Sementara itu pada hari ketiga setelah Xiaoyan pergi, di sebuah aula di Pil Hall telah terjadi pertemuan. Sebuah suara sosok terdengar samar ketika bertanya menurut apa yang ia katakan Xiaoyan telah meninggalkan kota Juxi. Orang yang baru saja mengirimkan pesan pun segera menganggukkan kelapanya. Sosok tersebut pun memiliki nada suara yang tiba-tiba menimbulkan kegembiraan yang tak terkendali. Ia segera berkata bahwa hal itu benar-benar bagus. Pergi dan ambil kuali obat untuknya, begitu juga dengan resep di tangan Xiaoyan. Sosok tersebut pun mengangguk dan bertanya bagaimana jika Xiaoyan melawan. Sosok tersebut pun berkata jika memang begitu permasalahannya maka habisi orang itu. Selain itu si pria harus mengingat jangan meninggalkan jejak apapun dan jika tidak maka mereka tidak perlu kembali ke sini. Pria pembawa pesan tersebut pun menganggukkan kelapanya dan pergi membawa beberapa orang. Sementara itu pada saat yang bersamaan di arah barat laut benua Dodi telah berdiri sebuah bangunan di dalam lembah. Ternyata bangunan ini adalah aula cabang dari sekte bayangan yang terkenal di benua Dodi. Pada saat ini dengan suara teriakan beberapa sosok hitam segera melewati kabut darah dan muncul di aula. Sebuah suara yang sangat serak dan dingin segera keluar dari aula ketika mulai berbicara. Sosok tersebut bertanya apakah mereka baru saja mengatakan bahwa Xiaoyan telah meninggalkan kota. Mendengar pertanyaan tersebut, salah seorang pria berbaju hitam pun segera menjawab dengan hormat dan menganggukkan kelapanya. Mendengar jawaban itu, pemimpin tersebut pun segera memerintahkan agar mengeluarkan perintah pembunuhan kuning atau Suan. Selain itu, bawa juga mayat Xiaoyan kembali kepadanya. Seperti aturan sebelumnya, jaga identitas mereka agar tetap bersih dari semua orang. Selain itu, untuk saat ini aktifkan perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga. Pastikan semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Pria berbaju hitam pun tampak sedikit terkejut ketika mendengar perkataan tersebut. Pria berjubah hitam jelas menyadari bahwa ada 4 perintah pembunuhan dari aliansi bayangan. Perintah ini terdiri dari perintah pembunuhan langit, bumi, Suan, dan Huang. Tingkat misi ini berdasarkan dari orang yang akan dikirim. Semakin tinggi tingkatan dari misi ini maka akan dikirimkan orang bintang 6 atau bahkan bintang 7 Dodi. Artinya target pembunuhan dari perintah pembunuhan kuning atau Suan ini merupakan tingkat ketiga. Target dari pembunuhan ini adalah seseorang yang berada di puncak bintang keempat Dodi. Sementara untuk eksekutor pembunuhnya adalah seseorang di puncak bintang 5 Dodi. Selain itu, jika pembunuhan berjalan dengan kegagalan, maka perintah pembunuhan akan ditingkatkan secara otomatis.
Namun pada saat ini Xiaoyan hanyalah tahap akhir bintang 4 Dodi. Menurut aturan dari aliansi bayangan, itu seharusnya menjadi perintah pembunuhan tingkat kedua. Si pria pun bertanya-tanya bagaimana mungkin itu bisa menjadi perintah pembunuhan tingkat ketiga. Akhirnya ia pun mau tidak mau bertanya apakah seorang pria di tahap akhir bintang 4 perlu diberikan perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga secara langsung. Menanggapi hal tersebut, sosok yang merupakan kepala pun seketika berkata bahwa menurut perintah rahasia istana raja mereka harus sangat mementingkan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan hanya berada di tahap akhir bintang keempat, namun kemampuannya masih tidak bisa diketahui. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus mengeluarkan perintah pembunuhan kuning tingkat tertinggi. Pria berbaju hitam pun terdiam sesaat, namun ia pun segera menganggukkan kelapanya. Akhirnya ia pun segera berpamitan dan memimpin beberapa orang untuk pergi. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tidak menyadari semua ini. Xiaoyan bergegas ke klan Xiao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah terbang beberapa saat, semua orang akhirnya sampai di sebuah pegunungan dan menyeberangi setengah gunung. Ketika mencapai ke puncak gunung, mereka pun melihat ke kejauhan. Segala sesuatu tentang klan Xiao pada saat ini jatuh ke mata Xiaoyan dan semua orang. Melihat hal ini, seluruh tubuh Xiaoyan pun meledak menjadi amarah dan api surgawi segera keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Api surgawi seketika menghanguskan kehampaan di sekitar tubuhnya sehingga sedikit terdistorsi. Melihat bahwa wilayah dari klan Xiao di kejauhan dikelilingi oleh orang-orang yang padat dari 3 klan, Xiaoyan seketika melesat maju. Bersamaan dengan itu, Xiaoyao yang juga pada saat ini benar-benar dipenuhi amarah ikut melesat. Xiaozan dan yang lainnya yang belum pernah melihat Xiaoyan semarah ini seketika meningkatkan kecepatannya. Sementara itu di sisi lain, penghalang energi yang kembali dan pun segera berteriak memerintahkan semua orang dari klan Xiao dan lembah Tianming untuk bertempur. Mereka semua bukanlah pengecut dan bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran hari ini, mereka akan terus berjuang. Biarkan para bajingan menengah dari bintang Dodi dan memiliki pasukan dalam jumlah yang besar. Gelombang serangan pertama mereka setelah menghancurkan formasi benar-benar diblokir. Akhirnya pria berjubah hitam yang menjadi pemimpin di udara melihat bahwa ketiga suku yang bergabung tidak dapat menembus garis perang. Jika bukan karena perintah untuk tidak membunuh pun seketika bersorak dan mulai melakukan serangan. Pertempuran intens pun segera terjadi di antara kedua belah pihak dengan korban pembantaian yang banyak. Pada saat ini banyak pedang tebal dan tombak yang padat mengayunkan ke arah Xiao pun segera turun dan berbalik, dan itu ternyata Xiaoqi. Ekspresi keterangan yang akan menyelamatkan pihak mereka. Namun dia tidak menyangka bahwa bala bantuan ini sebenarnya adalah cucu perempuan dari Xiaoli. Sementara itu di sisi lain, Xiaoli pun pada saat ini benar-benar tercegut. Akhirnya ia pun sedih hidup dan mati bersama klan Xiao. Mereka lahir sebagai anggota dari klan Xiao dan mereka juga mati sebagai hantu dari klan Xiao. Xiaoqi benar-benar bersumpah untuk hidup dan mati bersama dengan seluruh anggota klan Xiao. Mendengar perkataan tersebut orang klan Xiao, mereka tidak bisa menahan diri karena mereka dipaksa oleh kekuatan yang kuat dari pria berjubah hitam. Mereka juga sebelumnya tertarik dengan godaan dari urat tambang yang diperebutkan. Awal oleh ke belakang pun segera menghentikan sosok mereka. Akhirnya salah seorang tetua dari klan iblis ilusi pun segera membuka mulutnya. Sosok pria berjubah hitam kembali memerintahkan anggota yang baru saja mundur untuk segera membunuh orang-orang dari klan Xiao dan lembah Tianming. Menanggapi hal itu, pemimpin dari klan iblis ilusi pun dengan marah kembali membuka gerakan. Ia kata bahwa hal itu sama saja bagi mereka untuk memusnahkan klan. Secara perlahan tapi pasti semua klan yang berada berontakan dari keduanya pria berjubah hitam pun pertempuran besar. Tetua dari klan iblis ilusi pun seketika kembali berteriak dan berkata bahwa klan iblis ilusi memiliki sifat berani dan selalu jujur. Ia memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao dan lembah Tianming. Dengar perkataan ini, Xiaoli, Kaisar Ming, dan Xiaolong pada saat ini benar-benar sangat tersentuh. Sementara itu di sisi lain, klan iblis Imo yang dipimpin oleh pria berbaju hitam benar-benar sangat marah.
Akhirnya ribuan prajurit dari klan iblis ilusi kalinya klan Xiao, Lembah Tianming, dan klan iblis ilusi bergabung. Selain itu, hal ini juga mungkin adalah yang terakhir kalinya. Tetapi bagaimanapun juga, klan Xiao akan selalu mengingat kebaikan dari klan iblis ilusi karena membantu mereka menusuk. Rantai ini seketika melesat ke arah Yaoshi dan benar-benar bertujuan untuk menghancurkan pemberontak. Pada saat ini di pihak sekutu klan Xiao hanya 2 orang yang bisa bertarung maksimal. Orang ini adalah Yaoshi. Rantai ekstra dilemparkan basi. Ledakan ini benar-benar berada di depan dada Yaoshi dan wajah kemerahan Yaoshi tiba-tiba menjadi pucat. Ia pun terhuyung mundur memuntahkan seteguk darah dan berubah menjadi kabut darah. Hanya dengan satu gerakan ini Yaoshi pertukaran Xiaoqi tampaknya telah terkena pukulan yang cukup mengerikan. Xiaoqi pun terbang mundur dan bersamaan dengan itu sosok pria berjubah hitam segera melesatkan rantai miliknya. Melihat hal ini semua orang benar-benar berkeringat dingin tebal yang telah memblokir Xiaoqi dengan suara yang memekakan telinga. Saat asap menghilang, yang muncul di depan semua orang adalah pedang berat yang bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Di bawah kaki sosok ini, tanah yang panas seketika mengepul dan 4 rantai ilusi seketika putus satu demi satu. Rantai ini dalam sekejap berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di udara. Semua orang seketika tersentak kaget dengan senjata yang muncul dari langit. Mereka bergumam bahwa serangan ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, Xiaoli adalah orang yang pertama bereaksi setelah melihat pedang besar yang familiar. Ia pun segera berkata bahwa pedang berat ini terlihat familiar dan sepertinya ini adalah senjata Xiaoyan. Ia pun buru-buru bangkit dari tanah dan melihat ke sekeliling. Meskipun Xiaoyan hanya di tahap awal bintang 3 ketika Xiaoyan pergi dari klan Xiao, namun dengan Xiaoyan yang berhasil menghentikan serangan yang tak terkalahkan barusan, hati Xiaoli pun tiba-tiba mekar. Ia benar-benar merasakan ada harapan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoqi yang selamat dari malapetaka pun seketika berseru dan berdiri dengan enggan. Xiaoqi pun bertanya-tanya apakah suaminya pada saat ini sudah kembali. Ia pun menatap senjata yang sudah dikenalinya dan senyum gembira segera melonjak di wajahnya. Mata Xiaoqi pada saat ini benar-benar lembab karena setelah penantian yang lama, pada akhirnya Xiaoyan datang di saat-saat kritis. Sementara itu di sisi lain, Yaoshi pada saat ini menatap semua orang dengan tercengang. Ia pun bertanya-tanya apakah yang baru saja muncul itu adalah suami dari Xiaoqi. Apakah itu Xiaoyan yang legendaris dan jenius dari klan Xiao? Hanya dalam beberapa dekade ia benar-benar dapat memblokir pukulan Dodi bintang 5 ini. Di tengah-tengah keheranan dan kegembiraan semua orang, sesosok pun seketika muncul mengabaikan pria berjubah hitam. Sosok Xiaoyan melirik ke tangan kanan kepala dari klan iblis Meizu yang memegang pedang. Setelah itu mata jernihnya pun menoleh melihat ke arah klan Xiao dan berkata bahwa ia telah kembali. Xiaoyan memandangi klan yang jatuh dalam genangan darah dan pertempuran sebelumnya. Xiaoyan memandangi orang-orang yang terluka dan hatinya pada saat ini benar-benar merasakan kemarahan. Sementara itu semua orang pada saat ini berubah menjadi kegembiraan karena Xiaoyan akhirnya telah kembali pada saat yang paling kritis. Xiaoli memandang ke arah Xiaoyan yang kekuatannya tidak bisa lagi dilihatnya. Ia pun seketika merasa lega. Xiaoli pun segera berkata bahwa ia sangat senang karena Xiaoyan bisa kembali. Mendengar kata-kata percaya diri dari Xiaoyan, harapan di dalam hatinya tumbuh semakin kuat. Sementara itu Xiaoyan dengan penuh kasih segera membantu Xiaoqi untuk berdiri. Xiaoyan pun segera berkata bahwa semuanya telah menderita. Mulai hari ini dan seterusnya tidak ada yang akan menggertak klan Xiao mereka sama sekali. Semua orang seketika menyadari bahwa itu adalah sebuah deklarasi yang telah diucapkan oleh Xiaoyan. Dengan perkataan Xiaoyan ini benar-benar meruntuhkan ketakutan di dalam hati mereka. Sementara itu di sisi lain, pria berjubah hitam di udara yang awalnya terkejut pada saat ini sudah pulih. Ia pun segera tertawa dan lanjut berkata bahwa hanya bocah kecil benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu.
Pria berjubah hitam berpikir di dalam benaknya meskipun ia tidak tahu mengapa senjata Xiaoyan begitu kuat. Namun hanya ada satu orang penyelamat dan ia hanya berada di tahap akhir bintang 4. Di dalam hatinya ia menyadari bahwa hari ini semuanya akan berjalan seperti biasa tanpa adanya ketegangan. Pada saat ini kecepatan Xiaoyan benar-benar jauh melebihi semua anggotanya. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar berhasil sampai tepat pada waktunya. Jika si pria berjubah hitam ini menyadari bahwa ada pasukan yang sangat kuat di belakang Xiaoyan, ia mungkin tidak akan bisa tertawa. Sementara itu Xiaoyan yang mendengar perkataan dari pria berjubah hitam itu pun hanya meliriknya dengan ringan. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoqi dan mengeluarkan setumpuk besar pil di udara. Xiaoyan pun memerintahkan Xiaoqi untuk mengambil ini dan bagikan kepada semua orang sesuai dengan tingkatannya. Dengan begitu luka dari semua orang akan dapat sembuh dengan cepat. Pada saat ini aroma obat yang kuat segera menyebar di udara. Hanya dengan mencium aroma obatnya saja semua orang merasa luka mereka sedikit membaik. Semua orang menyadari sepertinya pil ini adalah pil penyembuhan yang menentang surga. Sementara itu Xiaoqi pada saat ini menatap kosong ke arah kekerumunan yang padat. Xiaoqi menemukan bahwa pil ini benar-benar sangat mirip dengan ramuan yang kakeknya hargai dengan enggan untuk menggunakannya. Ia pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan gemetar. Meskipun Xiaoqi menyadari bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis, namun Xiaoqi benar-benar terkejut karena Xiaoyan benar-benar bisa membuat pil ini. Sementara itu melihat tatapan dari Xiaoqi, Xiaoyan pun segera memberitahu bahwa ini adalah cairan roh bening dan pil energi darah. Ketika Xiaoli mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Xiaoli pun seketika langsung melompat. Ia tidak peduli dengan luka-lukanya dan ia menatap lurus ke arah pil yang berada di hadapannya. Pada saat ini begitu banyak pil pencair roh dan pil energi darah yang terkenal di benua Dodi. Ia pun tanpa sadar bergumam apakah ia sedang bermimpi. Semua orang juga seketika tercengang melihat pil yang benar-benar terkenal di benua Dodi berada di hadapan mata mereka. Xiaoqi yang juga tercengang akhirnya segera pulih dan bertanya dari manakah suaminya mendapatkan ramuan ini. Apakah ia membeli semua pil ini di aliansi bisnis? Jika begitu permasalahannya, dari manakah kakak Xiaoyan mendapatkan begitu banyak uang? Mendengar hal itu, Xiaoyan pun berkata dengan senyum tipis ketika Xiaoyan menjelaskan bahwa ia membuatnya sendiri. Karena Xiaoyan membuatnya sendiri, oleh karena itu Xiaoyan punya sebanyak yang Xiaoyan mau. Kalimat ini benar-benar 10.000 kali lebih mengejutkan daripada gabungan semua kejutan sebelumnya. Kata-kata memurnikan pil ini sendiri benar-benar membuat semua orang tercengang. Belum lagi kata-kata yang menjelaskan bahwa Xiaoyan bisa membuat sebanyak yang Xiaoyan inginkan. Sementara itu mata orang-orang dari klan iblis Imo juga pada saat ini menjadi gelap. Pria yang muncul tiba-tiba ini benar-benar terlalu mengagumkan. Bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan pertempuran ini jika pihak lain memakan ramuan penyembuh seperti itu seperti kacang? Sementara itu pada saat ini Xiaoli tiba-tiba teringat rumor yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia pun segera bergumam, mungkinkah Xiaoyan adalah orang yang dikabarkan telah memonopoli pasar pil kelas bawah dengan aliansi bisnis? Mungkinkah Xiaoyan adalah orang yang bekerja dengan aliansi bisnis dalam beberapa tahun terakhir dan menggemparkan benua Dodi? Pada saat Xiaoli mendengar kabar mengenai Xiaoyan ini, Xiaoli tidak terlalu memikirkannya. Xiaoli menganggap mungkin nama ini adalah nama yang sama tetapi dengan orang yang berbeda. Namun ternyata nama Xiaoyan ini benar-benar anggota dari klan Xiao yang benar-benar membuat semua orang terkejut. Melihat ekspresi Xiaoli, Xiaoqi dan yang lainnya yang terkejut, Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa menggarukkan kelapanya. Xiaoyan pun dengan malu-malu tersenyum di bawah tatapan banyak orang. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Xiaoyan juga tidak menyangka bahkan para tetua yang jauh di Dizhou juga akan terkejut. Akhirnya tak lama setelah mengalami keterkejutan, semua orang pun mulai bersorak-sorai dengan harapan dan kegembiraan di dalam hati mereka. Sementara itu Xiaoyan pun melihat ke arah Xiaoqi dengan penuh kasih sayang.
Xiaoyan meminta Xiaoqi untuk menjaga semua orang baik-baik dan tunggu Xiaoyan berurusan dengan mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun perlahan berbalik. Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka dari klan iblis jiwa ingin membunuh anggota klan Xiao dan wanitanya. Ketika kata-kata dari Xiaoyan ini terjatuh, tubuh pria berjubah hitam pun seketika bergetar. Mereka terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pulih dan segera membuka mulutnya. Namun ketika mereka hendak berbicara, Xiaoyan pun mengeluarkan ekspresi yang meremehkan. Melihat hal ini, pria berjubah hitam pun seketika menjadi sangat marah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi 5 pria berjubah hitam yang sedikit kesal. Sudut mulut Xiaoyan perlahan mengangkat lengkungan dingin dan berkata apakah hal itu benar atau tidak. Mereka akan tahu jika Xiaoyan menjatuhkan semuanya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, pria berbaju hitam pun tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Ia pun segera berkata apakah tidak salah ketika Xiaoyan yang seorang Dodi bintang 4 tahap akhir ingin menjatuhkan mereka berlima. Di sisi lain, Xiaolong, Kaisar Ming, dan yang lainnya seketika terkejut saat mereka mendengar perkataan tersebut. Mereka tidak bisa melihat kekuatan dari Xiaoyan sama sekali dengan kekuatan mereka. Sekarang mereka telah diberitahu oleh pria berbaju hitam dan mereka semua seketika berbalik menatap ke arah Xiaoyan. Mereka merasakan gelombang yang mengerikan di dalam hati masing-masing. Tanpa diduga sekarang Xiaoyan telah berada di tahap akhir bintang keempat Dodi. Mereka menyadari bahwa dari tahap awal bintang ketiga hingga ke tahap akhir bintang keempat, bahkan seorang jenius pun harus berkultivasi selama ribuan tahun. Namun tak terduga Xiaoyan benar-benar bisa mencapainya hanya dalam beberapa dekade. Semua orang benar-benar terkejut dan beberapa tidak percaya dan pemandangan itu seketika berubah menjadi hening. Semua orang menyadari bahwa perkataan dari musuh biasanya adalah sesuatu yang paling benar. Semua orang pun dengan cepat mempercayai fakta ini dan menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar merupakan Dodi bintang 4 tahap akhir. Namun meskipun semua orang terkejut, pada saat ini mereka menyadari apa yang dikatakan oleh pihak musuh. Xiaoyan pada saat ini hanyalah Dodi bintang 4 tahap akhir dan tidak mungkin untuk berhadapan dengan kelima orang tersebut. Selain itu, setidaknya pemimpin dari kelompok berjubah hitam ini adalah Dodi bintang 5. Melihat fluktuasi Doki di antara mereka semua, tidak ada satupun di antara kelima orang ini yang bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Perbedaan kekuatan ini membuat hati semua orang seketika tenggelam setelah mereka baru saja bersemangat. Sementara itu Xiaoli pada saat ini menggelengkan kelapanya dan menghela nafas sejenak. Dengan keputusasaan di dalam hatinya, ia pun segera berkata kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan layak menjadi jenius paling memsepona di antara klan Xiao selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Xiaoyan juga layak menjadi harapan bagi klan Xiao. Klan Xiao pada saat ini benar-benar bangga terhadap kemajuan dari Xiaoyan. Namun meskipun begitu, waktu Xiaoyan berkultivasi ini benar-benar terlalu singkat. Xiaoyan bukanlah lawan mereka dan yang Xiaoyan butuhkan hanyalah waktu. Oleh karena itu seluruh klan Xiao pada kali ini akan mati-matian membuka jalan untuk Xiaoyan. Xiaoli berharap Xiaoyan akan mendengarkan kata-kata kakeknya dan pergi membawa Xiaoqi untuk keluar. Dengan begitu Xiaoyan akan dapat membalaskan dendam semua anggota dari klan Xiao di masa depan. Setelah selesai mengatakan perkataan ini, Xiaoli pun seketika berdiri di depan Xiaoyan. Kaisar Ming dan Xiaolong juga seketika berada di hadapan Xiaoyan memblokir semua musuh di hadapannya. Yao Xi seketika terkejut sesaat dan ia segera berjalan maju bersama dengan Xiaoli dan yang lainnya membentuk barisan orang. Mereka semua tahu bahwa dengan pencapaian Xiaoyan saat ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Semua ini benar-benar hanyalah permasalahan waktu. Oleh karena itu mereka memilih Xiaoyan untuk melarikan diri dan meningkatkan kekuatannya. Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan berlinang air mata. Xiaoyan melihat sosok tua yang kekuatannya lebih rendah daripada Xiaoyan, tetapi mereka pada saat ini benar-benar begitu kokoh berdiri di depan Xiaoyan.
Di sisi lain, melihat Xiaoyan yang dilindungi oleh kerumunan ini, para anggota dari klan iblis Imo pun tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata sepertinya seseorang yang baru saja datang untuk menyelamatkan adalah seorang pengecut. Sementara itu Xiaoli pada saat ini khawatir kepada Xiaoyan yang jiwa mudanya meledak-ledak. Ia pun segera menoleh dan Xiaoyan pun seketika mengungkapkan ekspresinya. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ia baru saja mengatakan Xiaoyan telah kembali. Xiaoyan memiliki segalanya di sini dan kakek tidak perlu khawatir dan tidak ada yang bisa menyakiti semua orang dari klan Xiao. Perkataan dari Xiaoyan ini seketika membuat semua pria berbaju hitam tidak bisa menahan tawa. Bersamaan dengan itu, kelima sosok anggota dari Xiaoyan segera meluncur dari langit. Xiaozan segera berkata jika menurutnya Tuan Muda Xiaoyan tidak cukup, bagaimana jika menambahkan mereka. Sosok Nan Erming, Xiaozan, Ziying, Xiaoyao, dan Fang Fang turun dari langit sebelum akhirnya berdiri berbaris di hadapan Xiaoyan. Duki yang sangat kuat seketika melonjak ke segala arah. Hal itu seketika membuat semua orang pada saat ini terengah-engah. Hati lima pria berjubah hitam yang berada di udara pun pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka jelas tidak mengharapkan Xiaoyan memiliki bala bantuan. Terlebih lagi dengan kekuatan pemimpin mereka tidak bisa melihat kekuatan orang lain. Kecuali Xiaoyao pada saat ini, mereka samar-samar merasa hubungan antara pemburu dan mangsa tampaknya telah berbalik. Tentara dari klan iblis Imo pada saat ini hanya bisa terdiam bahkan tidak berani bernafas. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyao pada saat ini segera menatap dengan mata tajam dan tersenyum marah. Ia melirik ke arah semua pria berjubah hitam dan segera membuka mulutnya. Xiaoyao berkata ia pikir ada 5 bintang 5 yang berada di sini. Namun ia benar-benar tidak menyangka hanya ada 1 tahap awal bintang 5 dan 4 lainnya hanya berada di puncak bintang keempat. Jika begitu permasalahannya, bukankah mereka harus memperhatikan kemampuan mereka masing-masing? Begitu Xiaoyao membuka mulutnya dan berdiri diam, kedua kubu memiliki reaksi yang sangat berbeda. Pemimpin klan iblis Imo dan kepala klan yang dimusnahkan pada saat ini terus berkeringat. Melihat pria tua yang tampak akrab di depan mereka akhirnya ingat seorang pria tua yang membuat mereka ketakutan. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menahan diri dari rasa menggigil. Serangkaian pertanyaan dari pemimpin klan iblis Imo pada saat ini melonjak. Mereka berkata kepada informan dari klan iblis Imo, bukankah mereka berkata bahwa Xiaoyao tetua dari klan Xiao telah mati di luar? Mengikuti teriakan yang menyebutkan nama Xiaoyao, pada saat ini kedua kubu pun seperti teringat sesuatu. Mata semua orang seketika memandang ke arah Xiaoyao dengan penuh ketakutan. Klan Xiao di bawah kepemimpinan Xiaoyao pada saat itu lebih unggul jika dibandingkan dengan 4 kekuatan utama. Era di Zhou bangkit pada saat itu adalah era di mana Xiaoyao berada di puncak. Sementara itu mata pria berjubah hitam yang berada di langit tiba-tiba menyusut ke arah Xiaoyao. Ia tahu di dalam hatinya bahwa kepala klan Xiao yang berada di hadapannya ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan miliknya. Dengan begitu akan sangat sulit bagi mereka berlima untuk melarikan diri sepenuhnya dari tempat ini. Sementara itu di sisi klan Xiao melihat sosok punggung familiar yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anggota klan Xiao sudah berlutut di tanah membentuk area hitam yang besar. Xiaoli, Xiaolong, dan para pemimpin pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan tangis. Mereka pun segera memimpin untuk mengucapkan salam kepada tetua. Klan Xiao pada saat ini akhirnya benar-benar diselamatkan. Tetua yang selama ini mereka nanti-nanti pada akhirnya kembali pada saat kritis antara hidup dan mati klan Xiao. Sementara itu Xiaoyao pun berbalik dan menatap ke arah kerumunan dengan air mata yang berlinang. Sudah terlalu lama dan klan yang ia rindukan sepanjang waktu sekarang ada di hadapannya. Suasana hati Xiaoyao tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama dengan penuh kegelisahan. Xiaoyao pun menarik nafas panjang dan segera mengangkat tangannya. Ia memberi isyarat kepada semua orang untuk mulai berdiri. Setelah itu matanya segera tertuju kepada Kaisar Ming dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada teman lama ini.
Kaisar Ming yang tidak bertemu selama puluhan ribu tahun juga pada saat ini hanya bisa mengangguk. Kaisar Ming menekan kegembiraan yang ada di dalam hatinya. Sementara itu pada saat ini emosi dari Xiao Yao pun tersulut dan ia segera membuka mulutnya dan berbicara dengan keras. Xiao Yao berkata kepada semuanya bahwa setelah ia menyelesaikan musuh-musuh ini terlebih dahulu, maka setelah itu mereka akan mengejar keinginan semua orang dari sejak lama. Ia pun segera berbalik dan matanya sedingin pedang ketika ia menoleh untuk melihat orang-orang berjubah hitam tersebut. Pria berjubah hitam yang paling dekat dengan Xiao Yao berdiri di depan kepala klan Meizu seketika tersapu oleh mata dingin Xiao Yao. Ia pun segera mundur beberapa langkah tanpa sadar menatap ke arah Xiao Yao dengan ketakutan di matanya. Melihat pria berjubah hitam di sampingnya panik dan tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, kepala dari klan Meizu pun seketika sangat gembira. Tanpa khawatir ia segera bergegas menuju ke arah klan Xiao dengan memegang pedangnya tinggi-tinggi. Ia berteriak dengan marah memerintahkan semua anggota dari klan iblis Meizu untuk segera bergabung dengan klan Xiao. Kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu akhirnya telah datang dan ikutlah bersama klan Xiao. Mereka pada saat ini harus melawan koalisi memalukan antara sekte iblis Imo dan orang-orang berjubah hitam. Akhirnya setelah mendengarkan perintah ini, semua anggota dari klan iblis Meizu segera bertindak seperti tanggul meledak seperti banjir dan menyerbu. Perubahan instan ini seketika mengejutkan klan iblis Imo dan mereka benar-benar tidak berani menghentikan semua orang. Di sisi lain wajah pria berjubah hitam itu pun sangat muram sehingga ia hampir meneteskan air mata. Namun ketika pasukan dari klan iblis Meizu ini mendekat ke arah kelompok Xiaoyan, pada saat ini penghalang energi segera terbentuk. Semua anggota dari klan iblis Meizu pun seketika berhenti dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Tak lama setelah itu sosok Xiao Yao pun seketika melesat menghilang dan tiba-tiba ia berada di hadapan kepala klan iblis Meizu. Xiao Yao pun segera berkata bahwa mereka benar-benar berani berkolusi dengan orang luar untuk menghancurkan klan Xiao. Tindakan ini benar-benar cukup berani dan mengapa mereka berani melakukan hal ini? Menanggapi hal itu, kepala dari klan Meizu pun benar-benar ketakutan dan ia segera berkata bahwa ia telah diancam oleh orang lain. Oleh karena itu ia benar-benar tidak dapat menahannya. Ia benar-benar tidak ingin ikut campur tetapi ia ditahan oleh pria berjubah hitam. Ia tidak pernah menemukan kesempatan untuk keluar dari pertempuran, oleh karena itu mohon tetua Xiao Yao memaafkannya. Menanggapi hal itu mata Xiao Yao pada saat ini seketika memerah. Xiao Yao segera berteriak bahwa kepala dari klan iblis Meizu ini benar-benar berkulit tebal. Bukankah baru saja ia melihat kepala klan iblis Meizu melesatkan pedang untuk menyerang ke arah Xiao Qi? Xiao Yao benar-benar benci kepada orang yang tidak bertulang seperti dirinya. Menanggapi hal itu, kepala klan iblis Meizu pun segera berkata bahwa saat itu ia menghunus pedangnya untuk membantu Xiao Qi. Tetapi pedang berat milik Xiaoyan telah selangkah lebih cepat dibandingkan dengan serangannya. Apa yang ia katakan adalah kebenaran dan Xiaoyan bisa bersaksi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan pun tiba-tiba muncul di samping tetua klan iblis Meizu dan mulai berbicara. Xiaoyan menjelaskan bahwa saja ketika Qi dalam bahaya, pedang tetua dari klan Mi memang keluar dari sarungnya. Namun cahaya pedang itu kurang dari 3 meter dan pedang berat Xiaoyan telah terjatuh. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa menilai apakah pedangnya menyelamatkan atau menambah masalah. Menanggapi hal itu, kepala klan iblis Meizu pun segera berkata bahwa ia benar-benar menggunakan pedang untuk menyelamatkan. Pada saat itu rantai itu telah mengenainya dan mengapa ia harus menambahkan permasalahan lagi. Menanggapi hal itu, Xiao Yao pada saat ini benar-benar sangat ingin membunuh kepala klan iblis Meizu. Sebelum itu ia pun segera bertanya bagaimana ia bisa membuktikan sesuatu yang tidak jelas seperti ini. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera menengahi situasinya dan memiliki sebuah ide. Xiaoyan pun segera berkata mereka akan mengetahuinya jika mereka menunjukkan sesuatu hal. Karena klan iblis Meizu atau klan iblis pemusnahan memiliki niat pertobatan, mengapa mereka tidak membiarkannya bertindak sebagai garda depan terlebih dahulu?
Biarkan mereka bergabung dengan klan Xiao dan mereka akan menjadi garis depan untuk bertempur mengalahkan klan iblis Imo. Setelah pertempuran ini selesai, maka mereka akan segera membuat kesimpulan di masa depan. Menanggapi hal itu, Xiaoyao yang awalnya tidak terima pun merenung sejenak. Akhirnya ia menghela nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan membiarkan mereka hidup lebih lama. Akhirnya kepala Mizu pun seketika berterima kasih kepada Xiaoyan karena tidak membunuhnya. Ia pun membuat sumpah bahwa ia yang bernama Mizu dan yang lainnya bersedia mendengarkan perintah dari klan Xiao. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam benar-benar sangat marah dan berteriak dengan dingin. Ia berkata bahwa sekelompok semut benar-benar berani memberontak. Setelah itu ia tanpa sadar melihat ke arah kelompok Xiaoyan yang juga sedang menatap ke arahnya. Ia pun seketika terkejut dan pada saat ini tidak berani melakukan apa-apa lagi. Ia pada saat ini hanya bisa tergantung di udara dan tanpa sengaja melirik ke arah Xiaoyan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut setelah saling memandang dan mereka semua seketika terkejut. Pada saat ini Xiaoyan sedang berdiri di depan formasi dan beberapa master yang datang untuk menyelamatkan berdiri di belakangnya. Mereka menyadari di dalam posisi yang sangat alami ini jelas semua orang dipimpin oleh Xiaoyan. Semua orang seketika terkejut karena Xiaoyan dapat memimpin sekelompok dodi bintang 5 dan 6. Akhirnya pemimpin pria berbaju hitam pun membuat gerakan halus dan kelimanya mundur sedikit. Mereka pada saat ini ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat pria berjubah hitam itu bergerak mundur, Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat kelapanya. Mata Xiaoyan terkunci pada pria berjubah hitam dan wajahnya diselimuti embun beku yang memancarkan aura yang merendahkan dunia. Xiaozan dan Nan Erming yang telah menatap setiap gerakan dari pria berjubah hitam itu pun seketika melintas di belakang pria berjubah hitam. Dalam sekejap keduanya segera memblokir semua jalan keluar dari pria berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan berpikir pada saat ini lebih baik untuk menunjukkan kekuatan baru dari klan Xiao terlebih dahulu. Biarkan klan Xiao-nya merasa bangga sekali lagi pada saat ini. Akhirnya Xiaoyan pun segera menoleh ke arah semua musuh dan berteriak agar jangan berpikir untuk melarikan diri. Seberapa kerasnya mereka mencoba, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini Xiaoyan akan memperkenalkan diri kepada mereka semua terlebih dahulu dan membiarkan mereka mati dengan mengerti. Xiaoyan pun segera menunjuk ke arah Xiaoyao dan berkata bahwa ini adalah Xiaoyao. Ini adalah tetua dari klan Xiao miliknya dan legenda dari klan Xiao dan merupakan dodi bintang 5. Tepat ketika Xiaoyan selesai memperkenalkan Xiaoyao, ada semburan keheranan dan sorakan dari klan Xiao. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya leluhur Xiaoyao benar-benar mencapai bintang 5 dodi. Klan Xiao pada akhirnya memiliki dodi bintang 5 dan dodi bintang 5 ini adalah yang pertama yang berada di Dizhou. Setelah kegembiraan semua orang sedikit mereda, Xiaoyan pun segera menunjuk ke arah Xiaozan dan yang lainnya dan segera memperkenalkan mereka. Xiaoyan berkata bahwa orang-orang ini adalah saudara Xiaoyan. Xiaoyan pun memperkenalkan satu persatu anggotanya dan setiap kali diperkenalkan semua orang seketika bertepuk tangan. Meskipun Xiaoyan memperkenalkan semuanya sebagai saudaranya, namun hampir semua orang yang hadir tahu dari sikap hormat Xiaozan terhadap Xiaoyan bahwa mereka sebenarnya berada di bawah komando Xiaoyan. Semuanya adalah dodi bintang 5 dan mereka semua berada di tahap akhir bintang 5. Ada seorang yang merupakan bintang 6 dan kekuatan ini benar-benar dikatakan sangat mengerikan. Xiaoyan baru saja keluar selama beberapa tahun, tetapi Xiaoyan telah kembali dengan kekuatan yang begitu kuat. Xiaoli dan yang lainnya pada saat ini benar-benar merasakan kegembiraan. Semua orang pada saat ini tercengang, terutama ketika Xiaoyan memperkenalkan Xiaozan yang merupakan dodi bintang 6. Di dalam sejarah Dizhou, Xiaoyao adalah satu-satunya dodi bintang 4 yang dikenal sebagai legenda Dizhou. Dodi bintang 5 adalah impian dari masyarakat yang berada di Dizhou. Namun sekarang dodi bintang 6 yang seperti dewa sebenarnya berada di bawah komando dari Xiaoyan. Akhirnya pada saat ini kepercayaan diri dari pasukan klan Xiao pun seketika meningkat.
Tombak dan senjata mereka diangkat tinggi-tinggi dan mereka pada saat ini segera mengeluarkan teriakan yang mengaduk langit. Melihat kehebohan ini, anggota dari klan Iblis Yimo pada saat ini benar-benar terdiam. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi semua ini. Pada saat ini mereka bahkan tidak lagi bisa memegang senjata di tangan mereka yang terjatuh di tanah. Melihat hal ini, pria berjubah hitam pun merasakan hawa dingin di hatinya dan merasakan hampir putus asa. Kekuatan beberapa ahli di pihak Xiaoyan benar-benar jauh melebihi imajinasi mereka. Akhirnya pemimpin dari pria berjubah hitam pun menyipitkan matanya ke arah Xiaozan dan yang lainnya di belakang. Mereka berlima tiba-tiba segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Mereka tahu betul bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dan satu-satunya cara adalah memanfaatkan beberapa orang kuat yang berdiri di belakang mereka. Mereka harus bergegas maju untuk menangkap Xiaoyan dan itu adalah satu-satunya cara. Sementara itu di sisi lain, melihat kelima sosok yang berlari ke arahnya, Xiaoyan pun hendak mencoba keterampilan bertarung barunya. Xiaoyan pun seketika melesat dengan mata yang berapi-api. Xiaoyan pun segera berteriak kepada Xiaozan yang merasa khawatir agar Xiaozan tidak perlu khawatir. Xiaozan pada saat ini bisa pergi dan melindungi Qi Er. Kata-kata dari Xiaoyan ini seketika membuat Xiaoli dan yang lainnya sedikit ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Dodi Bintang 4 benar-benar ingin bertarung sendirian melawan kelima orang ini. Salah satu di antara 5 orang ini memiliki kekuatan di bintang 5, sementara sisanya di bintang keempat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan segera mengambil langkah maju. Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik telapak tangan. Xiaoyan pun segera kembali melangkah maju dan bergumam dengan sedikit musuh. Jika Xiaoyan bisa menang, maka Xiaoyan bisa membangun prestis yang lebih tinggi. Akhirnya Xiaoyan pun terus fokus dan segera melesat dan tatapannya hanya melihat ke depan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoqi adalah orang yang paling mengkhawatirkan Xiaoyan dan ia segera berteriak ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, Xiaozan dan yang lainnya pun sedikit gugup dan berhati-hati ketika mereka pertama kali melihat Xiaoqi. Ini adalah majikan mereka dan Xiaozan segera berkata bahwa bawahan ini memberi penghormatan kepada nyonya. Menyadari hal tersebut, Xiaoqi pada saat ini benar-benar tidak memiliki pikiran lain selain meminta semuanya untuk menyelamatkan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Feng Feng pun buru-buru menghiburnya dan berkata bahwa mereka telah menyiapkan Ziying sebagai cadangan. Oleh karena itu, nyonya tidak perlu khawatir karena selain itu Tuan Muda Xiaoyan tidak akan terluka. Mereka telah mengikuti Tuan Muda Xiaoyan selama bertahun-tahun dan mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun pertempuran ini tampaknya sangat berbeda, namun ia berpikir Tuan Muda Xiaoyan akan menang. Setidaknya Tuan Muda Xiaoyan tidak akan dalam bahaya antara hidup dan mati. Menanggapi hal itu, Nan Erming pun lanjut menambahkan bahwa ini bukanlah pertama kalinya Tuan Muda Xiaoyan bertarung lintas tingkat. Mereka pernah menantang monster puncak bintang ke-6 dalam ilusi. Saat itu Tuan Muda Xiaoyan hanyalah seorang Dodi bintang 3 dan meskipun hasilnya berbahaya, mereka pada akhirnya bisa berdiri di sini dengan aman dan sehat. Mendengar semua penjelasan ini, Xiaoqi pun pada saat ini hanya bisa terdiam dan ternganga-nganga. Xiaoqi pun pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan sekuat itu. Mendengar hal tersebut, Xiaozan pun menghela nafas santai dan berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan tidak bisa lagi digambarkan dengan sebagai kuat. Sebaiknya pada saat ini Nona tetap tenang dan memperhatikan pertarungannya. Melihat kelompok Xiaoyan yang memiliki kekuatan Dodi bintang 5 ke atas mengucapkan perkataan seperti itu, Xiaoqi pun pada saat ini menjadi sedikit tidak terlalu khawatir. Akhirnya Xiaoqi pun menghela nafas sebelum akhirnya memperhatikan pertempuran Xiaoyan di langit.